Selamat malam, perkenalkan nama saya Igusti Agung Krisna Utama, tim 03 reguler. Baik, untuk memulai video ujian tengah semester ini, saya akan mencoba menyimpulkan hasil pertemuan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Jadi pemahaman kita tentang arsitektur Nusantara, yaitu arsitektur yang pertama kali tercatat dalam literatur Jawa pada abad ke-12 sampai ke-16 untuk menggambarkan suatu negara yang mengadopsi konsep dari kerajaan Majapahit. Secara bentuk kata, istilah Nusantara diambil dari bahasa Jawa kuno. Nusa berarti pulau dan antara berarti lain atau bisa diartikan seberang. Nusantara adalah nama lain dari Indonesia. Tradisi bisa berupa ideologi, bisa berupa kepercayaan, pengetahuan, alat, bahan, tukang, pedoman, ritual, atau dimensi, dan lain-lain. Arsitektur Nusantara secara umum adalah arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan. Arsitektur tradisional di Bali merupakan refleksi dari sikap manusia terhadap terhadap Tuhan, alam, dan keyakinannya. Atau sering disebut dengan Trihita Karana. Pedoman uh, dalam arsitektur Nusantara itu dapat berupa teks atau tutur atau relief dan lainnya. Nusantara pada era dapat ditemukan pada era pra-merdeka dan bisa juga ditemukan pada uh, pada masa Indonesia pasca merdeka. Pada ahli-ahli yang terdapat pada arsitektur Nusantara itu sering disebut dengan Pandita Bala, Utuh, Undagi, dan sebagainya, tergantung wilayahnya. Jadi arsitektur Nusantara ini bangunannya dapat kita temukan di seluruh wilayah Indonesia dan juga memiliki kesamaan dengan arsitektur yang ada di dunia. Bisa dicontohkan seperti Candi Siwa di Jawa itu mirip dengan yang ada di India, Meru yang ada di Bali mirip dengan yang ada di Nepal, serta rumah Irian yang sangat mirip dengan bangunan yang ada di Afrika. Arsitektur Nusantara ini tentunya memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama memiliki seritisan yang lebar, terbangun sebagian besar dari kayu, memiliki kolong panggung, memiliki sambungan ikatan berupa tali atau pasak atau paku, bambu, menggunakan sendi umpak dan mudah dibongkar pasang kembali. Arsitektur tradisional khususnya di Bali diatur di dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2005 yang sebagian besar itu memang merujuk pada aspek kosala-kosali. Jadi sebagian besar arsitektur umumnya di Nusantara itu baik yang ada di Lampung, Sumatera, Kalimantan itu sebagian besar menggunakan kayu seperti yang sering dicontohkan pada pertemuan-pertemuan perkuliahan. Strukturnya terlihat cukup kuat dengan kayu-kayu yang kokoh, yang besar. Juga
Selain itu juga di beberapa lokasi itu masih ada yang menggunakan batu. Khusus untuk di Bali itu dapat kita temukan di area Pura Jumeneng di Batu Jembar dari wilayah Sanur. Arsitektur eh, lainnya di wilayah Nusantara itu yang tentunya banyak dipengaruhi oleh masa-masa kejayaan Majapahit pada abad ke-11 sampai 15. Itu jika di Bali itu bisa ditemukan di Puri Denpasar, di luar Bali itu bisa ditemukan di Keraton Jogja, sehingga dapat kita simpulkan sebenarnya saat ini eh, dengan perkembangan zaman, eh, perubahan infrastruktur sedang berlangsung di wilayah Nusantara dan termasuk di Bali. Jadi semakin menggoyahkan sendi-sendi superstrukturnya yang akhirnya mengubah perilaku, arsitektur, kebudayaan, dan bermuara pada peradabannya.